lalu dan juga menjelang UAS Pak. Kebetulan kan memang dari Cianjur juga sedikit ada problem ya Pak, pendidikan setelah Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. 1078 Semansa FM bisa karena biasa, yang dipancar luaskan dari Geraha Siar Kampus SMA Negeri 1 Cipinang, Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kanca Semansa dimanapun berada. Kali ini saya Risa Purwadibrata dan juga Rati Purwa Chandrangkara sedang berada di SMK Negeri 2 Cilaku setelah mendonasikan donasi yang diberikan oleh keluarga besar SMA Negeri 1 Cipinang untuk korban bencana gempa di Kabupaten Cianjur. Dan sekarang juga saya sedang bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Didi Supandi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Kanca Semansa. Terima kasih atas kehadirannya dan donasinya. Alhamdulillah akan kita salurkan nanti. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyempatkan untuk berdonasi. Itu adalah pembentukan dari pendidikan karakter. Baik Pak, terkait bencana yang ada di Cianjur ya Pak, yang terjadi kurang lebih 1 minggu yang lalu, ini juga membuat banyak pihak ya Pak yang berdonasi, dan kebijakan Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan ya khususnya melakukan kebijakan apa Pak terkait gempa yang sedang terjadi di Cianjur? Ada 88 sekolah yang rusak berat, dan dari 88 itu sekitar 400 lebih ruang-ruang kelas itu rusak total. Maka dalam waktu dekat kita sudah meminta bantuan alat-alat berat untuk melakukan pembersihan puing-puing di sekolah yang ada. Nanti setelah itu dilakukan selesai, kita pun juga akan mendirikan tenda-tenda dom atau tenda-tenda peloton untuk pembelajaran darurat. Pembelajaran pun juga kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk menerapkan pilihan dari mulai pembelajaran daring, pembelajaran hybrid, terus boleh juga dibuka shift pagi dan shift siang, terutama bagi ruang-ruang kelas yang dia hancurnya tidak terlalu banyak. Nah, rencananya seperti itu. Nah, langkah yang selanjutnya yang akan kita lakukan setelah ada beberapa pembelajaran darurat, maka kita akan melakukan relokasi lokus kaitan dengan bantuan dana alokasi khusus dan bantuan dari APBD yang sifatnya infrastruktur. Jadi kita akan prioritaskan Cianjur agar di tahun 2023 ini segera dibangun kembali ruang-ruang kelas baru. Ya, baik Pak. Tadi kan sudah diungkapkan 88 sekolah ya Pak. Itu meliputi tingkat apa saja Pak? Itu yang 88 itu tingkat SMA, SMK dan SLB. Nah, makanya di sini SMKN 2 Cilaku saya jadikan posko untuk posko bencana Provinsi Jawa Barat dari distrik yang akan kita lakukan dari titik ini, melakukan bantuan atau drop logistik kepada tempat-tempat pengungsian atau penampungan. Nah, bagi teman-teman ataupun adik-adik yang merasa was-was di sekitar Cianjur, bagaimana? Kan sebentar lagi ada UAS kan gitu kan ya. Nah, UAS untuk yang di Cianjur, kami sudah mengeluarkan kebijakan ujian akhir semester bagi teman-teman adik-adik yang di Cianjur, itu waktunya kita undurkan. Oh, khusus untuk Cianjur atau khusus untuk yang terdampak gempanya Pak? Khusus untuk Cianjur. Seluruh Kabupaten Cianjur. Seluruh Kabupaten Cianjur itu diundurkan waktunya. Tapi ini tidak berlaku dengan adik-adik yang di kabupaten lain ya. Jadi jangan rasa nantinya ada viral hoax UAS diundurkan, semuanya jangan begitu. Tetap kalian harus belajar. Kenapa diundurkan? Karena banyak sekali kakak-kakak atau teman-teman anak-anak sekolah yang pada saat terjadi gempa mereka berada di sekolah mengalami rasa psikologis trauma. Oh, trauma akan gempa yang sudah terjadi. Akan gempa yang sudah terjadi. Makanya kita butuh waktu untuk mengembalikan trauma healing yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman di Dinas P3. Lalu kapan UAS-nya saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa UAS itu kan tanggal 5 sampai dengan tanggal 17 Desember. Setelah itu kan pembagian rapot dan libur sampai dengan tanggal 6. Nanti masuk kembali di tanggal 9 Januari. Nah, kita sudah menyampaikan surat ke kementerian khusus untuk Cianjur dalam kondisi darurat. Ujian akhir semesternya akan dilakukan di awal masuk sekolah pada tanggal 9 Januari. Oh, jadi khusus untuk Cianjur ya Pak. Nah, kalau untuk waktu pelaksanaan khusus Kabupaten Cianjur ini berapa lama Pak untuk UAS yang terpaksa? Sama, hanya kemarin juga sedang dilakukan analisis apakah nanti hasil trauma healing ini segera pulih atau masih melakukan berdampak. Jika memang kondisi ada beberapa siswa yang harus melakukan ujian di tempat darurat, ya
kita pun juga menyediakan agar Bapak Ibu guru atau wali kelas yang datang ke lokasi teman-teman anak-anak sekolah yang melakukan ujian dengan posisi pengawasan dan sebagainya. Tentunya kualitas yang namanya soal-soal ujian itu juga kita menyesuaikan. Nah, baik Pak, kalau boleh tahu untuk teknis pelaksanaan ujiannya Pak, apakah memang menggunakan ujian secara menggunakan kertas atau online seperti sekolah-sekolah lain pada umumnya Pak? Tadi kita evaluasi dengan teman-teman kepala sekolah, ada beberapa sekolah yang mereka secara dampaknya itu kurang dari 50% mereka menggunakan daring. Oh, Ada yang menggunakan daring, tapi yang kondisi kerusakan daerah berat dengan titik-titik tertentu yang itu pun juga tidak bisa dilakukan terkait dengan sinyal dan sebagainya, maka ujiannya pun juga bisa dilakukan dengan pola darurat. Oh, pola darurat yang menggunakan kertas seperti Menggunakan kertas bisa jadi nanti terkumpul di titik pengungsian atau kumpul di titik tertentu, nanti Bapak Ibu gurunya yang hadir datang ke sana. Tapi itu tetap kita memastikan bahwa pembelajaran bagi anak didik terus berjalan. Makanya kalian semangat semuanya, kalian adalah generasi penerus yang akan datang, yang nanti akan hadir di masa Indonesia Emas. Baik Pak. Selain itu Pak, terkait tentang ujian, untuk pola pendidikan yang ada di Kabupaten Cianjur Pak untuk beberapa bulan ini akan seperti apa? Tadi sudah kita sampaikan, jadi pola pendidikan pembelajarannya menyesuaikan. Saya sudah limpahkan ke setiap satuan pendidikan, bisa 3 pilihan, bisa melalui daring, bisa hybrid, dan bisa juga melalui pola shift antara shift pagi dan shift siang. Si pagi dan si Tapi siang. kita memastikan agar seluruh peserta didik tetap harus mendapatkan hak untuk memperoleh pelajaran. Baik Pak, terkait ini Pak, donasi upah untuk korban di Kabupaten Cianjur ini banyak sekali Pak sekolah yang mendonasikan. Apakah ini juga dalam pengawasan dinas pendidikan atau memang mereka yang sengaja inisiatif mandiri Pak terkait donasi tersebut? Donasi itu sebetulnya kita tidak paksa ya, hanya kita melakukan manajemen. Akhirnya kita bentuk posko, dan posko ini kita sudah buat kepanitiaan dari mulai yang jaga posko sampai dengan alur mengidentifikasi begini. Pada saat bantuan itu datang, lakukan dulu identifikasi. Setelah dilakukan identifikasi, apakah misalnya barang yang diberikan itu sudah kadaluarsa, apakah misalnya yang diberikan barang itu sebetulnya bukan tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan, kan nggak tahu kita kan, tiba-tiba ngirim barang ternyata bom kan misalnya gitu kan, itu pasti tolak. Nah, identifikasi selanjutnya udah kadaluarsa belum? Kalau udah kadaluarsa, ya kita coba kembalikan lagi. Jangan sampai nanti kita menerima donasi diserahkan ke titik-titik pengungsian, ternyata menimbulkan keracunan, itu juga bahaya kan. Ya, setelah identifikasi tadi, lalu dilakukan pemilahan dari mulai yang sifatnya instan, terus yang kedua yang sifatnya cepat harus segera dibagikan, dan yang ketiga adalah yang sifatnya barang-barang yang tidak konsumtif atau bersifat pangan misalnya. Nah, itu juga dipisahkan, lalu nanti kita lakukan ke titik-titik pengiriman ke titik distribusi. Nah, titik distribusi pun juga ternyata setiap hari bertambah. Dari mulai awal di hari kedua itu ada 13 titik, sekarang udah sampai di 39 titik. 39 titik sampai Bahkan pelosok. bahkan untuk Cilaku. Karena ternyata di kecamatan yang diberi tanggung jawab di Cilaku ini bukan hanya dari satu kecamatan ini, tetapi juga berasal dari kecamatan lain yang tempat pengungsiannya mencari daerah yang penyangga yang aman. Nah, itu terima kasih kepada relawan-relawan semua yang telah membantu pendistribusian, dan kita catat semua pendistribusian itu kita laporkan per hari. Jadi kita ada data laporan setiap hari. Lalu apa? Setelah laporan, evaluasi itu untuk apa? Nanti barang-barang yang sudah habis, nerima bantuan tapi cepat habis, itu kita kasih tanda merah. Oh, tanda merah. Jadi artinya barang itu dibutuhkan banget. Tapi ada juga barang itu dari mulai menerima bantuan belum ada yang minta. Nah, itu kita beri tanda hijau. Terus ada yang berkurang, itu kita beri tanda kuning. Maksudnya apa? Nanti dari situ dipilah secara grafik, kita sampaikan lagi ke komunitas teman-teman sekolah di seluruh Jawa Barat bahwa ini loh daftar donasi yang dibutuhkan, itu berupa barang dibutuhkannya. Seperti contoh kemarin kita butuhkan terpal, kita butuhkan selimut, kita butuhkan alas tikar. Ternyata hari ini datang dari Cirebon, datang dari Karawang,
ada terpal, ada tikar. Luar biasa sekali. Dan kalau boleh tahu Pak, apakah ada tetapan khusus dari Dinas Pendidikan terkait periode donasi yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang di Jawa Barat? Belum, karena hari ini kita menunggu surat yang disampaikan kepada kami. Ada surat dari BMKG per hari ini. Warga yang masih tidur di tenda-tenda, kalau rumahnya sudah bisa ditempati maka sudah boleh masuk ke rumah masing-masing. Artinya per hari ini meskipun tingkatan gempa itu masih ada getaran-getaran tapi sifatnya kecil menurut versi BMKG, maka sudah boleh warga menempati rumah masing-masing. Jadi penetapan donasi